Komposisi biosida dalam bahasa Indonesia teknik. Terdapat minimal dua kelas utama biosida. Yang pertama adalah agen oksidasi, seperti klorin dioksida dan hidrogen peroksida. Bahan kimia ini kebetulan juga banyak digunakan untuk pemutihan pul. Oleh karena itu, fasilitas yang menggunakan bahan pemutih ini dapat dengan mudah menambahkannya dalam jumlah kecil ke sistem mesin kertas. Tindakan oksidasi ini dapat membunuh bakteri dan jamur secara langsung, atau melemahkan dinding sel sehingga mereka lebih rentan terhadap kelas utama biosida lainnya. Kelas lainnya menggunakan bahan kimia organik yang sangat beracun. Subkelas biosida beracun ini memiliki nama seperti tiazol, tiosianat, isotiazolin, cianobutana, ditiokarbamet, T1, dan bromin. Sesuai namanya, banyak dari mereka mengandung sulfur, tio. Kategori ketiga yang mungkin ada terdiri dari bahan yang memiliki kemampuan untuk menghambat pembentukan lapisan biologis, misalnya surfaktan seperti alkil sulfosucinat. Komposisi biosida dalam bahasa Indonesia teknik dengan penekanan pada bakteri sesil. Perlu diingat bahwa tujuan utama biosida adalah membatasi pertumbuhan bakteri sesil, yaitu bakteri yang menempel pada permukaan. Bakteri ini cenderung menumpuk, menyebabkan endapan lendir dan lubang, sehingga dapat menurunkan produktivitas dan kualitas produk. Komposisi biosida dapat dikelompokkan menjadi minimal dua kelas utama. Agen oksidasi, seperti klorin dioksida dan hidrogen peroksida. Bahan kimia ini kebetulan juga banyak digunakan untuk pemutihan pul. Fasilitas yang menggunakan bahan pemutih ini dapat dengan mudah menambahkannya dalam jumlah kecil ke sistem mesin kertas. Tindakan oksidasi ini dapat membunuh bakteri sesil secara langsung, atau melemahkan dinding sel mereka sehingga lebih rentan terhadap kelas biosida lainnya. Bahan kimia organik yang sangat beracun. Subkelas biosida beracun ini memiliki nama seperti tiazol, tiosianat, isotiazolin, cianobutana, ditiokarbamet, T1, dan bromin. Kategori ketiga yang mungkin ada terdiri dari bahan yang memiliki kemampuan untuk menghambat pembentukan lapisan biologis, misalnya surfaktan seperti alkil sulfosucinat. Bahan ini bekerja dengan mengganggu kemampuan bakteri sesil untuk menempel pada permukaan. Dengan memahami komposisi biosida dan cara kerjanya, kita dapat memilih jenis biosida yang tepat untuk mengendalikan pertumbuhan bakteri sesil pada mesin kertas, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Strategi penggunaan biosida dalam mesin kertas, bahasa Indonesia teknik. Kombinasi beberapa metode sering digunakan pada kertas yang terbuat dari pul hasil pemutihan. Ini meliputi agen oksidasi sebagai pengobatan utama, ditambah dengan biosida organik beracun. Menangani semua aliran masuk, termasuk air bersih, bubur filler, aditif kimia, aliran makedon, DAL. Perhatian khusus harus diberikan pada area persiapan pati, karena pati merupakan makanan yang disukai pertumbuhan lendir. Kadar agen oksidasi, misalnya klorin dioksida, harus dijaga pada tingkat yang cukup rendah. Hal ini untuk menghindari masalah dengan pemutihan pewarna, penguraian pati, DAL. Sebagai titik awal, bisa dipertimbangkan residu 1 ppm agen oksidasi aktif dalam sistem mesin kertas. Hidrogen peroksida sebagai biosida memiliki aksi yang lebih lambat namun bertahan lebih lama. Akibatnya, ia perlu dikendalikan pada tingkat aktivitas residu yang lebih tinggi dalam sistem. Pemilihan biosida organik beracun didasarkan pada suhu sistem dan kebutuhan relatif untuk mengendalikan pertumbuhan bakteri atau jamur. Siklus penggunaan biosida beracun, biosida ini biasanya digunakan secara siklus on-off dalam periode mulai dari beberapa menit hingga beberapa jam. Dengan cara ini, ambang aktivitas yang diperlukan dapat tercapai dan biaya bahan kimia dapat diminimalkan. Namun, praktik pemberian biosida secara intermiten ini perlu dipantau untuk memastikan tidak menyebabkan fluktuasi besar pada retensi fosfat atau masalah lainnya. Beberapa biosida diketahui mengandung dispersan anionik yang dapat mengganggu retensi. Pengukuran tingkat residu bahan kimia oksidasi paling mudah dilakukan dengan mengukur potensial redoks, redoks potential, dari bahan kertas menggunakan elektroda PET relatif terhadap elektroda referensi standar. Evaluasi efektivitas program biosida sebaiknya dilakukan dengan kombinasi pengukuran, termasuk kultur air menggunakan cawan Petri, pengujian keberadaan endapan biologis pada permukaan, tingkat keceretan permukaan basah, intensitas bau di dalam fasilitas.